kenapa ya ada orang yang sakit-sakitan melulu, loyo melulu, lemes melulu, kemudian banyak problemnya. Dari mana penyebabnya? Apa penyebabnya? Ternyata ini teman-teman. Inilah yang disebut mitokondria, the powerhouse of the cell. Jadi kenapa seseorang itu kuat? Kenapa seseorang itu sehat? Tergantung mitokondrianya. Mitokondrianya maksudnya apa? Mitokondrianya bagus atau enggak kualitasnya? Yang kedua, mitokondrianya jumlahnya cukup atau tidak? Jadi banyak yang mitokondrianya tuh enggak ada, bayangin. Mitokondrianya emang enggak ada, sedikit. Di dalam sel kita itu beterbangan si mitokondria itu jumlahnya pasti sangat-sangat mikroskopis. Ya, sekarang kita belajar bagaimana memperbaiki mitokondria kita untuk memperbaiki kesehatan kita. Karena ini yang paling penting. Kalau ininya nggak benar nggak bisa kita sehat. Jadi mitokondria ini teman-teman perbaiki dan perkuat selalu supaya kita sehat. Mitokondria kuncinya, karena dia apa? Generatornya. Kekuatan energinya ada di situ. Energi kita ada di sana ya. Jadi mitokondria yang tidak sehat dan berkurang jumlahnya membuat kita sering sakit dan lelah. Jadi mitokondrianya melemah, jadi kita sakitan. Kalau kita ditanya kenapa kita sakit, mitokondrianya yang harus diperbaiki. Nah, mitokondria adalah organ kecil yang mengambang bebas di setiap sel. Jadi dia benar-benar kecil sekali, mikroskopik ya. Ada sel yang banyak mengandung mitokondria seperti sel otot. Nah sel otot itu harus banyak mitokondrianya baru kita kuat. Kalau kita loyo ototnya pasti mitokondrianya kurang. Kalau yang banyak itu katanya sampai bisa ribuan. Setiap sel, betapa kecilnya mitokondria. Sel itu kan kecil, mitokondrianya bisa ribuan di satu sel ya. Dan bahkan ada sel yang tanpa mitokondria sama sekali. Benar-benar mengerikan ya kalau sampai seperti itu. Karena mitokondrianya melemah, habis akhirnya ya. Oke, yang berikutnya. Nah, mitokondria menghasilkan energi untuk kita bertahan hidup. Itu penting sekali. Mitokondria setiap orang berbeda tergantung kesehatannya. Semakin sehat, semakin mitokondrianya semakin banyak. Mitokondria butuh banyak oksigen sehingga dibutuhkan olahraga. Mereka yang rajin bergerak dan memiliki mitokondria banyak pasti karena rajin bergerak. Makanya untuk rumah sehat mereka harus bergerak. Kalau tidak bergerak mitokondrianya akan drop. Dia nggak bisa disehatkan kembali. Emang siapa kita bisa nyehatin badan kita? Jadi olahraga tiap hari adalah mutlak. Gak usah yang aneh-aneh olahraganya futsal misalkan ya, gak usah ya. Jalan pagi aja. Karena apa yang dibutuhkan oksigen nanti ya. Jadi makanan si mitokondria itu apa sih gitu kan. Nah ini rumah sehat satu bumi selalu jalan-jalan di kebun ya. Untuk mendapatkan energi yang berasal dari alam. Energi alam tuh penting sekali ya. Jadi ini harus dirutinkan 30 menit sehari. Mitokondria merubah protein dan glukosa menjadi energi. Jadi kita makan protein dan karbohidrat itu yang dirubah jadi energi. Itu makanannya. Jadi kita harus makan yang baik, yang teratur. Mitokondria adalah sensor energi. Bila ada kelebihan makan, mitokondria akan bereaksi. Jadi dia sensor energi. Kalau kita kelebihan makan, dia langsung tidak balance. Ya, balik lagi pasokan makanan menjadi penting sekali. Pasokan makanan terus-menerus membuat mitokondria rusak sehingga kita sakit, sering lelah, mudah ngantuk dan malas-malasan. Jadi sekali lagi makan itu tidak boleh berlebihan, teman-teman.
Harus remnya udah dibangun, udah dibentuk sehingga tidak berlebihan makan. Sekarang ini selalu berlebihan makan menjadi sesuatu yang membahayakan sekali. Jadi kita nih tinggal pakai jari aja langsung datang makanan. Dari mana-mana dan itu berbahaya sekali ya. Berbahaya sekali. Mitokondria ini bisa rusak sehingga kita sakit, sering lelah, mudah ngantuk dan malas-malesan. Oke, ada yang berikutnya? Nah, penyebab kerusakan mitokondria. Mutasi gen. Genetik bisa rusak. Kalau kita terus-menerus ceroboh, tidak olahraga, tidak bergerak, tidurnya begadang terus, kita akan rusak genetiknya. Kemudian makan berlebihan. Seperti tadi dikatakan bahwa kalau kita makan berlebihan seperti yang digambar ini, aduh serem banget. Mitokondria juga akan rusak. Karena dia tidak bisa menampung makanan yang segitu banyak. Kalau saya paling geli apa? All you can eat itu loh. Ih serem. Iya. Orang kalau udah bayar all you can eat, pasti dia mau makan sebanyak-banyaknya kan. Karena gak mau rugi. Dan jangan pernah makan ke tempat seperti itu. Ih ngeri banget. Karena rem kita langsung dol loh. Langsung blong itu remnya ya. Terus yang lain keracunan. Kalau kita makan racun, teman-teman, mungkin racun itu berbentuknya tuh kayak pemanis buatan, pewarna buatan, pengembang, pengawet. Itu semua tidak bisa dicerna oleh badan kita. Karena itu kita harus makan sehat, tidak makan menggunakan zat-zat kimia itu. Zat-zat kimia itu akan melumpuhkan si mitokondria. Makanan-makanan sekarang nih warnanya cantik-cantik, bentuknya juga luar biasa. Kenapa bisa begitu? Karena banyak digunakan zat-zat kimia di dalam produksinya ya. Terus junk food. Junk food itu sangat berbahaya karena dia tidak bisa diproses oleh badan. Nah, efek dari kerusakan mitokondria ya. Suplai energi jadi terganggu. Kok saya lemes terus ya? Ya karena suplainya terganggu. Terus ada bunuh diri sel terganggu, apoptosis kalau nggak salah. Jadi sel kita itu dia secara rutin akan bunuh diri 3 bulan kalau nggak salah waktunya. Sesudah 3 bulan dia akan bunuh diri mati, diganti oleh sel yang baru. Nah kecuali induk kanker. Sel kanker itu induknya tidak bisa mati teman-teman. Yang bisa mati itu anaknya. Induknya standby cuman tidur katanya. Cuman tidur. Nah, ini bunuh diri sel terganggu berarti sel-sel kanker akan semakin banyak di badan kita. Kalau mitokondria kita sakit, ya. Terus kerusakan sel dan organ. Sel dan organ akan rusak karena tidak disuplai energi. Energi ini penting sekali untuk setiap organ. Organ kita butuh banyak sekali energi untuk apa? Untuk detox, untuk dia bekerja. Pekerjaan yang paling berat dari sel organ kita adalah membuang racun. Membuang racun itu pekerjaan yang sangat-sangat berat untuk sel kita. Makanya kenapa kita sangat disarankan puasa. Karena lagi puasa ini mau gak mau dia akan ngebuang racun-racun itu, dikeluarkan dari badannya. Kalau kita nggak puasa makan aja terus, nggak berhenti nyemil aja terus, itu yang terjadi. Apalagi penggemar-penggemar gorengan, wah itu dia. Siapa yang bilang gorengan gak enak? Nggak ada. Jadi teman-teman sekarang kita mulai memperhatikan sel kita yang disebut mitokondria ya, untuk sehat ya. Ini mitokondria ini tidak sulit kok memperbaikinya, tidak sulit, bisa. Oke, mencegah kerusakan mitokondria, olahraga. Tapi yang agak disarankan olahraga beban untuk suplai oksigen. Enggak susah, yang penting mau dan rajin. Angkat beban ini penting karena untuk memperkuat otot. Itu yang penting sekali untuk suplai oksigen. Jadi oksigen akan tersuplai ke dalam otot kita dengan baik ya. Kemudian yang berikutnya makanan bergizi, pasti teman-teman. Makanan bergizi itu mahal nggak? Enggak. Yang mahal itu makanan yang tidak bergizi justru. Seperti daging, seperti smoked beef, seperti sosis.
seperti nugget, itu bahaya semua dan harganya mahal-mahal. Justru yang murah itu apa? Sayur dan buah yang bisa ditanam di kebun sendiri. Di pot pun tumbuh seperti itu ya. Jadi makanan bergizi itu penting sekali karena itulah makanan si mitokondria. Yang ketiga adalah puasa. Perbaikan melalui proses mitofagi. Ya, mitofagi itu apa? Pembersihan pada mitokondria. Jadi mitokondria kita dibersihin, yang sudah mati dibuang, yang masih ada diperbaiki, diperkuat, ya. Seperti itu. Jadi caranya puasa mitofagi. Puasa mitofagi itu 18 jam. 1 meal a day itu oke. Terus perhatikan mikrobiom. Mikrobiom itu penting sekali karena bakteri baik itu membantu kita menyehatkan. Jadi minumnya apa? Minumnya ya prebiotik. Mikrobiom kita, bakteri kita jumlahnya 10 kali lipat jumlah sel tubuh kita. Jadi sel tubuh kita misalkan 30 triliun, dia 10 kali lipatnya. Jadi satu sel kita itu dikelilingi oleh 10 mikrobiom, 10 bakteri baik. Karena bakteri itulah penjaga dari sel kita. Sekarang masalahnya kita perhatikan enggak mikrobiom kita? Kita perhatikan enggak? Jangan-jangan enggak. Jangan-jangan kita cuek aja. Kita makan junk food. Kita minum soda. Itu mati semua mikrobiomnya. Mati. Kemudian kita puasa tapi tidak direfill dengan baik. Puasa itu nomor 1 nge-refill mikrobiom. Karena waktu puasa bakteri-bakteri terutama bakteri jahat mati. Bakteri baik pun ikut mati. Waktu kita buka puasa yang nomor 1 adalah refill kembali mikrobiomnya. Jadi bisa dengan 3 cara ya. Minum probiotik, oke. Kedua prebiotik. Dan yang ketiga makan makanan yang difermentasi. Jadi dari 3 sumber. Dari 3 sumber dibiasakan. Di Indonesia ada apa? Tempe, acar, tape, peyem. Itu semuanya probiotik. Jadi mikrobiom kita ini harus diperbaiki terus-menerus, harus direfill terus-menerus, diperkuat terus-menerus. Karena apa? Puasa dia mati, dia hilang. Kemudian tua, kalau kita tua seperti kami, mikrobiomnya juga mati, menua juga. Jadi dia benar-benar kayak manusia. Dia pun ikut mati. Jadi karena dia ikut mati, orang tua itu perhatiin gak banyak sekali orang tua yang badannya mulai berbau. Kamarnya bau apa benar. Saya kadang-kadang waktu muda ya, ngeliat kayak gitu langsung berjanji, aduh nanti kalau saya tua jangan kayak gitu deh. Sedih gitu ngelihatnya orang tua kok kamarnya bau apa. Karena dia mikrobiomnya habis. Jadi seluruh tubuhnya juga jadi bau.